Perkenalkan, nama saya Nadiatus Sa'diyah. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar kalian hari ini? Dimanapun kalian berada, saya berharap kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita belajar bersama, saya akan menyebutkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan, serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi tulisan menggunakan bahasa sendiri secara rinci. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar. Yang keempat, siswa dapat menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budayanya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita masuk pada materi kita yang pertama. Coba kalian perhatikan tumbuhan di sekitarmu. Apakah manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan melihat gambar di samping. Dalam gambar tersebut, terlihat bahwa manusia dan hewan memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan pangan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Lalu, adakah manfaat lain dari tumbuhan? Kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, sebagai sumber vitamin untuk kesehatan. Yang ketiga, sebagai sumber oksigen untuk bernafas. Yang keempat, sebagai pengikat air tanah. Yang kelima, sebagai peneduh dan memperindah kehidupan yang ada di bumi. Setelah kalian mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan tumbuhan jagung. Jagung merupakan salah satu makanan pokok di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Jagung juga merupakan sumber karbohidrat yang diperlukan oleh tubuh. Agar bisa tumbuh, petani biasanya menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal jagung akan tumbuh dan muncul pada permukaan tanah. Setelah bakal jagungnya tumbuh, bakal jagung akan terus tumbuh dan berkembang hingga 3-3,5 bulan. Jagung siap dipanen oleh petani. Buah jagung yang berupa tongkol pada mulanya berbentuk sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut pada ujungnya. Pada helai tersebut terdapat sari. Tepung sari yang tertiup angin akan jatuh sebagian besar di kepala putik, di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Saat itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung akan terus berkembang menjadi buah jagung. Agar kalian lebih memahami apa yang tadi saya jelaskan, silakan berlatih menggunakan buku tema 1, halaman 2, ada bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Kemudian, cari ide pokok dan informasi penting dari bacaan tersebut, dan tulislah pada diagram yang disediakan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perkembangbiakan jagung disebut sebagai perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Selain jagung, ada banyak tumbuhan lain yang menggunakan perkembangbiakan generatif, seperti padi, mangga, durian, dan jambu. Bunga yang indah dan cantik tidak hanya tumbuh di negara kita Indonesia.
melainkan bisa tumbuh di negara-negara tetangga kita. Hal itu dikarenakan keadaan geografis yang hampir sama, sehingga bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda. Sebagai contoh adalah bunga Kamboja yang ada di negara Indonesia dan Laos. Di Indonesia, bunga Kamboja digunakan sebagai pelengkap tarian adat yaitu tari Bali. Sedangkan di negara Laos digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Negara Indonesia, Laos, dan Malaysia hidup berdampingan. Meskipun ketiganya berbeda negara, namun ketiganya mempunyai persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh karena itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang dinamakan ASEAN. ASEAN yaitu perkumpulan negara-negara se-Asia Tenggara. ASEAN memiliki 10 negara tergabung, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Sekarang kita akan belajar mengenai sosial budaya masyarakat ASEAN. Negara yang akan kita pelajari pertama kali adalah Indonesia. Indonesia memiliki keberagaman etnis, budaya, agama yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Masyarakat Indonesia juga sangat terkenal dengan keramahan dan toleransi. Yang kedua yaitu Brunei Darussalam. Di negara Brunei Darussalam terdapat kampung ayer. Kampung ayer yaitu kampung terapung. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei Darussalam tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Yang ketiga yaitu negara Malaysia. Di negara Malaysia terdapat patung Dewa Murungga yang berukuran 42,7 meter. Selain itu, Malaysia memiliki kota George Town yang tercatat di UNESCO sebagai kota yang memiliki berbagai jenis budaya. Yang keempat yaitu Filipina. Budaya Filipina adalah gabungan dari budaya barat dan budaya timur. Di negara Filipina, bahasa Filipina sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Tarian tradisional di Filipina dinamakan tarian tinikling. Yang kelima yaitu Kamboja. Di negara Kamboja memiliki banyak candi. Pada tembok candi terukir dewa-dewa pada agama Hindu dan Buddha. Selain itu, negara Kamboja memiliki tarian tradisional yang disebut tarian Apsara. Tarian Apsara lahir 2000 tahun yang lalu. Yang keenam yaitu Myanmar. Negara Myanmar dijuluki negara 1000 pagoda. Hal tersebut disebabkan di Myanmar terdapat banyak sekali kuil-kuil Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Yang ketujuh yaitu Vietnam. Di negara ini ada permainan tradisional yaitu permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Selain permainan tersebut, di Vietnam juga terdapat tari caping. Yang kedelapan yaitu Laos. Negara Laos ditemukan oleh Ai Lau, yaitu orang yang terkenal akan kesederhanaan dan kesabarannya. Di negara Laos ada permainan tradisional yaitu katau. Olahraga katau sama seperti olahraga bola voli. Yang kesembilan yaitu Singapura. Negara Singapura memiliki patung yang menjadi ciri khas negaranya. Patung itu bernama patung Merlion, yaitu patung yang memiliki kepala singa dan badan ikan. Kemudian di Singapura, mayoritas penduduknya 80% lebih memilih berjalan kaki untuk bepergian. Yang terakhir yaitu Thailand. Negara Thailand adalah satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di negara Thailand,
kepala merupakan bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada yang berani memegang kepala meskipun itu kepala anak-anak. Demikianlah materi yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat, belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Lakukanlah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.